Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dek Surya Arsya Rahab dengan NIRM 01022198 dari kelas BUN 6A. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana standar operasional untuk pengendalian gulma yang ada di PT PP London Sumatera Indonesia, Turangi Estate. Head up in the clouds, dog, they saying I look stressed. Remember when she blew me off, that's why I can't text. Now she call me petty, but I swear I can't forget. This ain't a test. Now they saying that I ball like Jerry West. Coming back for what is mine, can't take no less. I said go and take a shot, so I need your best. And stop the threats, so nobody's into me. I don't got time, I'm not giving the energy. Too many people around me, I'm finicky. I do not mess with you, dog, you're not kidding me. You don't got way too close. I've been up at the top now, so they all wait for the landslide. I seen too many people that switched up, who's man's high. Halo teman-teman, pemeliharaan tanaman kelapa sawit atau pengelolaan tanaman kelapa sawit saat ini dilakukan dengan cara menjaga keseimbangan ekosistem atau yang biasa disebut dengan grow management. Grow management terdiri dari beberapa keseimbangan. Yang pertama, selective weeding, bukan clean weeding. Kemudian yang kedua, ada konservasi tanah dan air. Kemudian yang terakhir ada manajemen kanopi. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana standar operasional prosedur untuk pengendalian gulma yang dilakukan di PT PP London Sumatera Indonesia Tbk Perkebunan Turangi Estate. Seperti yang kita ketahui, pengendalian gulma dilakukan supaya kegiatan secara operasional dapat berjalan dengan baik. Namun, yang menjadi pertanyaan, apa sih itu gulma? Gulma merupakan tumbuhan yang keberadaannya tidak diinginkan karena dapat mengganggu tanaman utama dalam penyerapan unsur hara, air, ruang tumbuh, dan cahaya matahari, serta mengandung zat racun yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman utama. Gulma di perkebunan terbagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Keempat kelas ini memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Yang pertama, kelas A sangat berbahaya, kelas B berbahaya, kelas C kurang kompetitif, dan kelas D bermanfaat. Gulma sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, gulma pakisan. Yang kedua, gulma teki-tekian. Yang ketiga, gulma rumputan. Kemudian yang keempat ada gulma berdaun lebar. Kemudian yang kelima ada gulma anak kayu. Di PT PP London Sumatera Indonesia Perkebunan Turangi Estate sendiri melakukan pengendalian gulma berdasarkan 4T. Yang pertama, tepat waktu, tepat dosis, tepat sasaran, Tepat pestisida dan tepat cara. Dalam kegiatan pengendalian gulma, tenaga kerja diwajibkan menggunakan alat pelindung diri yang terdiri dari yang dimana alat pelindung diri berguna untuk Helm atau face shield berfungsi melindungi area wajah termasuk mata dari racun yang akan disemprotkan. Kemudian ada mask aktif karbon berfungsi melindungi pernapasan dari partikel berbahaya misalnya seperti debu dan lain-lain. Kemudian sarung tangan berfungsi melindungi tangan saat bekerja di tempat atau kondisi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Helmet atau apron berfungsi melindungi area tubuh khusus bagian depan. Baju lengan panjang berfungsi melindungi tubuh atau kulit dari racun herbisida. Sepatu boot berfungsi melindungi kaki dari cedera yang akan terjadi. setelah kita memakai alat pelindung diri dengan lengkap, sebelum kita melakukan kegiatan pengendalian gulma atau penyemprotan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, identifikasi gulma. Mandor melakukan asesmen lapangan ke areal yang dilakukan penyemprotan untuk melihat kondisi atau jenis gulma yang ada. Asesmen ini dilakukan 3 hari sebelum kegiatan penyemprotan. Kemudian yang kedua ada herbisida. Herbisida merupakan senyawa kimia yang beracun yang digunakan untuk mengendalikan gulma. Untuk cara kerja, herbisida ini terbagi menjadi 2. Yang pertama sistemik dan yang kedua secara kontak. Herbisida sistemik merupakan herbisida yang bahan aktifnya bisa diserap dan ditranslokasikan ke seluruh jaringan gulma
dari akar hingga daun. Gulma yang terkena herbisida akan mati secara perlahan. Sedangkan herbisida kontak merupakan jenis herbisida yang mematikan bagian gulma yang terkena langsung dengan herbisida. Selanjutnya, setelah selesai melakukan asesmen, langkah selanjutnya adalah melakukan pengajuan SIP oleh petani gudang untuk permintaan pemakaian herbisida yang akan digunakan. Kemudian, mandor akan menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan penyemprotan. Setelah SIP yang diajukan disetujui, langkah selanjutnya adalah mandor akan mengambil herbisida ke gudang herbisida. Selanjutnya adalah pencampuran racun. Pencampuran racun ini dilakukan oleh mandor spraying atau upkeep pada pagi hari dan disaksikan oleh asisten kebun dan asisten kepala. Pencampuran ini atau pengadukan ini harus dilakukan secara merata dengan menggunakan kayu pengaduk. Setelah racun diaduk dan kegiatan penyemprotan bisa dimulai, sebelum itu mandor terlebih dahulu harus memeriksa alat masing-masing penyemprot, khususnya untuk nozzle apakah sudah dapat digunakan, walaupun kebersihan nozzle harus dilakukan setiap selesai pekerjaan. Pengisian racun herbisida dilakukan oleh tenaga kerja. Untuk sistem penyemprotan yang dilakukan adalah dengan menggunakan eceran, yang dimana sebelum kegiatan penyemprotan, mandor terlebih dahulu menentukan satu karyawan yang berfungsi untuk mengecer racun atau herbisida, yang dimana racun akan diecer ke setiap karyawan yang sudah selesai menyemprotkan racunnya. Setiap tenaga kerja akan menyemprot dengan membawa 2 baris atau 1 pasar. Untuk gulma yang akan disemprot adalah sesuai dengan jenis gulma atau jenis penyemprotan. Untuk pengendalian gulma yang ada di langsung secara kimiawi itu ada 2. Yang pertama secara broadleaf dan yang kedua secara kimiawi. Untuk spraying broadleaf itu ditujukan kepada gulma berdaun lebar dan gulma anak kayuan, seperti tanaman yang berada di depan saya ini. Sedangkan untuk spraying circle itu ditujukan terhadap 3 area. Untuk area yang pertama itu ada circle atau piringan dengan luas penyemprotan itu 2 meter dari pokok. Untuk yang kedua itu ada areal pad atau pasar panen dengan luas areal yang disemprot itu 1 meter. Dan yang terakhir itu ada area TPH atau tempat pengumpulan hasil dengan luas penyemprotan 4 kali 6 meter. Adapun jenis gulma yang dikendalikan dalam kegiatan spraying circle adalah gulma rumputan, gulma teki-tekian, dan gulma pakitan. Setelah karyawan menyelesaikan kegiatan penyemprotan, selanjutnya karyawan pulang dan mengembalikan alat yang digunakan kembali ke ruangan yang telah disediakan oleh perusahaan. Kemudian, karyawan melakukan pembersihan diri atau mandi dan mencuci baju di kamar mandi yang telah disediakan oleh perusahaan untuk anggota spraying. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar tidak ada racun yang terbawa karyawan ke rumah. Bekerja kembali ke rumah sudah dalam keadaan bersih dari racun. Kemudian yang terakhir, baju yang telah dibersihkan dijemur di tempat yang telah disediakan agar bisa digunakan kembali di kegiatan selanjutnya. Berikut adalah keadaan gulma sebelum disemprot dan setelah disemprot, baik itu penyemprotan secara broadleaf maupun secara stok. Sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.